Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Saudaraku, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang tua mendambakan kehadiran anak yang taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara upaya yang orang tua lakukan adalah mengajarkan ibadah salat kepada anaknya, termasuk mengajarkan anak untuk salat di masjid, dengan harapan kelak anak menjadi anak yang soleh dan bisa mendapatkan naungan Allah di akhirat nanti, seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, 7 golongan yang mendapatkan naungan diantaranya warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, dan seorang yang hatinya bergantung ke masjid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keberadaan anak kecil di masjid sudah lazim sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perilaku anak di zaman itu pun tidak berbeda jauh dengan zaman ini. Sama-sama masih suka bermain. Namun perlu diketahui bahwa membawa anak-anak ke masjid pun ada fikih yang perlu kita pahami. Yang pertama, membawa anak ke masjid hukum asalnya diperbolehkan. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anak-anak hadir di masjid. Dari Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di hadapan kami. Lalu Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma datang ke masjid dengan memakai gamis berwarna merah, berjalan dengan sempoyongan, jatuh bangun. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbar masjid dan menggendong kedua cucunya tersebut dan membawanya naik ke mimbar. Lalu beliau bersabda, Maha benar Allah bahwa harta dan anak-anak itu adalah fitnah. Aku melihat kedua cucuku ini, aku tidak bisa bersabar. Lalu Rasulullah kembali melanjutkan khutbahnya. Hadis riwayat Abu Daud dan disyahihkan Al-Albani dalam Syahih Abu Daud. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli lin-nasi wa Umamatu bintu Abil As ala unukihi fa iza sajada wada'aha. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimani salat sambil menggendong cucunya Umamah binti Abi Al-As di pundaknya. Bila beliau akan sujud, maka anak tersebut diturunkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa hukum asal anak-anak dibawa ke masjid adalah diperbolehkan. Yang kedua, membawa anak ke masjid hendaknya diniatkan untuk melatih sholat. Dari kakeknya Amr bin Su'aib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Muru auladakum bis salati wahum abana'u sab'i sinin, wadribuhum alaiha wahum abana'u asri sinin, wafarriku bainahum fil madaji'. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika usianya 7 tahun, dan pukullah mereka ketika usianya 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidurnya. Hadis riwayat Abu Daud, disyahihkan Al-Albani dalam Syahih Abu Daud. Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, dianjurkan bahkan disyariatkan untuk membawa anak-anak ke masjid jika usia mereka 7 tahun atau lebih, dan boleh dipukul jika usianya 10 tahun. Karena dengan membawa ke masjid, dia akan terbiasa sholat dan mengetahui cara sholat, sehingga ketika ia balik, ia sudah paham cara sholat
dan terbiasa sholat bersama saudaranya dari kaum muslimin. Yang ketiga, membawa anak ke masjid tidak diperbolehkan jika bisa menimbulkan gangguan. Semua bentuk gangguan di dalam sholat harus dihilangkan dan dihindari, karena itu berasal dari setan. Allah Ta'ala berfirman, Innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata wal bagda'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillah wa anis shalah. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat. Quran Surat Al-Maidah ayat 91. Maka termasuk juga gangguan dari anak harus dihindari dan hilangkan. Para ulama mengatakan anak-anak yang memiliki sifat-sifat berikut ini tidak boleh dibawa ke masjid, yaitu anak-anak yang belum bisa diatur dan dipahamkan, dan anak-anak yang melakukan al-abad, bermain-main ketika sholat, dan anak-anak yang bersuara dan menimbulkan kebisingan, dan anak-anak yang terlalu kecil semisal masih balita. Imam Malik rahimahullah ditanya tentang membawa anak ke masjid. Beliau menjawab, jika ia tidak melakukan al-abad, main-main karena masih kecil, dan jika dilarang ia akan berhenti, maka tidak mengapa dibawa ke masjid. Namun, jika melakukan al-abad, main-main karena masih terlalu kecil, maka menurutnya tidak boleh dibawa ke masjid. Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, jika anak-anak tersebut baru 4 tahun atau kurang dan mereka tidak bisa sholat dengan baik, maka hendaknya jangan dibawa ke masjid, kecuali ketika darurat. Fatwa Nurun ala Darbi. Yang keempat, ketika anak-anak belum layak dibawa ke masjid, silakan ajarkan mereka sholat di rumah. Syekh bin Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, jika anak-anak teriak-teriak di masjid atau banyak bergerak yang membuat bising orang-orang yang sholat, maka tidak halal bagi para walinya untuk membawa mereka ke masjid. Jika ini terjadi, maka mereka para wali diperintahkan untuk mengeluarkan anak-anak mereka dari masjid dengan membatalkan sholat dan menyerahkan anak-anak mereka kepada ibunya untuk sholat di rumah bersama ibunya, dan wanita lebih utama sholat di rumah. Majmu' al-Fatawa wal Rasail. Yang kelima, jika membawa anak-anak ke masjid, posisikan dia di sebelah Anda ketika sholat. Tujuannya agar Anda bisa memberikan peringatan kepada anak-anak ketika mereka berulah, yaitu dengan isyarat tangan atau gerakan-gerakan yang sedikit, sehingga mereka paham bahwa mereka diminta untuk tenang. Gerakan-gerakan ini tidak membatalkan sholat. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan, gerakan yang memang dibutuhkan itu tidak mengapa. Semisal yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggeser Jabir dari sisi kiri ke kanan ketika sholat berjamaah, lalu menggeser orang yang datang berikutnya hingga persis di belakang beliau. Dan ini gerakan yang beliau lakukan ketika sholat dan tidak mengapa melakukannya. Dari uraian di atas bisa kita ambil kesimpulan, yaitu orang tua yang membawa serta anaknya ke masjid harus bertanggung jawab, bertugas untuk mengkondisikan dan memberikan pengertian dan adab selama berada di dalam masjid kepada anaknya. Namun, proses pendidikan itu harus dilakukan dengan penuh kelembutan dan kesabaran, sehingga
anak tidak kapok untuk berangkat ke masjid. Di waktu yang sama, keberadaan mereka juga tidak membuat jamaah lain terganggu. Dan kita tentunya lebih mementingkan atau memprioritaskan maslahat umum daripada maslahat pribadi. Demikian, semoga bisa mengambil manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.